Hari-hari ini banyak hal yang kita hadapi. Hari-hari ini banyak hal yang harus kita lalui. Tidak sedikit tantangan demi tantangan yang ada di depan kita, yang seringkali membuat kita menjadi lemah, membuat kita menjadi menurun kerohanian kita, dan tidak sedikit banyak anak-anak Tuhan yang meninggalkan Tuhan karena persoalan yang ada. Karena mereka tidak mengerti apa yang harus dibangun di dalam dirinya. Sedang Tuhan mau supaya kita terus maju. Tuhan mau supaya kita terus membangun manusia roh kita. Sebab dengan kita membangun manusia roh kita, yang membiarkan roh kita tetap menyala, itulah sebenarnya yang akan memampukan kita untuk menghadapi setiap tantangan-tantangan yang ada. Dengan terjadinya perang Rusia Ukraina yang tidak ujung berhenti, ditambah peperangan Israel melawan Gaza, tambah lagi dengan Iran, tambah ekspor ke Amerika, sehingga barang-barang semakin mahal. Saudara, ditambah hari-hari ini, kalau informasi-informasi yang sedang berkembang, isunya Indonesia gelap, ditambah dengan yang lain-lain lagi, mulai sepinya, apalagi perhotelan mulai mengeluh, tamu di Bali banyak, tetapi hotel sepi, pada pindah kemana ini? Saudara, kalau kita memandang peristiwa-peristiwa seperti itu, kejadian-kejadian yang nyata seperti itu, kalau kita tidak membangun roh kita, kalau kita tidak menyalakan roh kita di dalam diri kita, dan belum kita akan ikut lanjut di dalam. Dan kalau sudah kita hanyut di dalamnya, maka kita tidak akan menikmati kasih karunia. Karena ada satu halangan yang besar di dalam diri kita untuk menikmati kasih karunia Tuhan, yaitu persoalan-persoalan. Makanya firman Tuhan katakan dalam Roma pasal 12, firman Tuhan hari ini saya berikan tema nyalakan terus rohmu. Jadi jangan sampai padamkan, supaya kau dapat menghadapi setiap tantangan yang ada. Kita baca bersama-sama. Roma 12:11, 3, 2, 1. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan melayani. Hendaklah kerajinanmu itu, jangan adalah kerajinanmu itu kendor. Saudara, jangan biarkan kerajinan kita kendor. Saat itu kita semua memiliki roh yang menyala-nyala, dan kita tidak membiarkan kerajinan itu di dalam diri kita semakin kendor. Kalau kerajinan mulai kendor, semuanya menjadi malas. Ayo doa. Jadi kelihatannya, ayo amin. Kalau hari Minggu, ayo kita doa amin amin. Kayak gitu kan. Waktu giliran dari Selasa, bukan saya ya. Giliran dari Selasa, nggak ada. Hanya beberapa orang. Lihat ini mulai tanda-tanda kerajinan kendor seperti ini. Doa, semangat doa. Ayo ibadah jam 9. 9:10 baru nyampe.
kelihatan kerajinannya sudah mulai. Saudara, tanda-tanda ini kalau kita biarkan, ya yang tahu saudara gitu nanti. Saya hanya lihat kenyataan aja gitu. Yang tahu ini semua saudara. Saya harap saudara tersinggung dengan kata-kata saya. Jadi kalau tersinggung, lalu minggu depan nggak terulang lagi gitu maksud saya. Ya. Nah, kata-kata biarlah katakan tidak secara otomatis terjadi begitu, saudara. Tetapi kata-kata biarlah itu perlu ada tindakan, ada usaha. Ini untuk membuktikan bahwa roh kita itu menyala-nyala, untuk membuktikan bahwa kerajinan kita itu tidak kendor, dan tetapi biarlah roh kita menyala-nyala, itu harus diupayakan, diusahakan. Perlu ada kedisiplinan, perlu ada ketekunan agar roh kita tetap menyala. Kenapa orang tidak dapat menghadapi ujian-ujian yang datang di dalam diri? Karena dia tidak tekun. Coba bacain dulu deh di dalam Roma pasal 5. Ayat 4 dan 5. Pasal 5 ayat 4 mulai. Ya. Dan ketekunan menimbulkan tahan. Ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Tahan uji menimbulkan pengharapan, sampai di situ saja. Ketekunan menimbulkan tahan uji. Saudara, untuk membuktikan kita adalah orang-orang yang tahan uji, untuk membuktikan kita adalah orang yang kuat dalam menghadapi tantangan, itu dibuktikan, dikerjakan, diupayakan, diusahakan dengan disiplin. Tak kalah kita tekun. Kalau istilah Mas Budi itu konsisten. Kalau kita melakukan firman Tuhan dengan konsisten, untuk kita tetap roh kita menyala-nyala, untuk roh kita terus tetap membara, api yang ada di dalam diri kita terus menyala, itu diperlukan ketekunan, diperlukan konsistenan. Jadi kalau kita tidak tekun, ya maka kita akan hancur tantangan yang ada, yang terjadi hari-hari pertama. Makanya dikatakan di dalam Imamat pasal 6 ayat 12, saudara, dikatakan api yang ada di atas mezbah itu harus terjaga supaya terus menyala. Api itu harus terjaga. Tidak boleh api itu sampai padam. Di mezbah itu tidak boleh api itu padam. Makanya ada imam yang ditugaskan secara khusus. Dan hari ini imamnya masing-masing pribadi untuk menjaga roh yang ada di dalam diri kita. Pribadi-pribadi yang sudah ditetapkan menjadi imam. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang terancam. Artinya kita adalah masing-masing menjadi imam yang harus terus-menerus menjaga api di dalam mezbah kita. Terjaga supaya nyalanya terus-menerus. Dikatakan jangan biarkan itu menjadi padam. Saudara, kalau api roh kita itu sudah padam, maka kita tidak akan pernah memiliki satu semangat di dalam Tuhan yang terus menyala. Dan kita
hukuman yang terjadi tatkala api itu padam. Bangsa Israel itu mengalami kekelaman. Makanya tidak boleh padam. Kalau api itu padam di dalam diri kita, roh itu tidak menyala di dalam diri kita, roh itu sudah apinya tidak ada lagi. Siap-siap kita menghadapi kekelaman. Sehingga tidak ada satu persoalan di dalam diri kita yang terselesaikan dengan baik. Kalau api itu tidak menyala, maka persoalan satu akan ditambah satu, dan kemudian terjadi persumutan. Yang terjadi adalah keluhan, yang terjadi adalah pemberontakan, sehingga kita akan berkata, yang nasib. Ada nggak Tuhan ini? Dan kemudian pikiran kita, hati kita diputarkan oleh kekuatan dan kuasa Tuhan. Tujuannya supaya kita keluar dari jalur firman Tuhan. Bahaya. Saya ulang bacakan. Api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala. Jangan biarkan padam. Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya, dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Tiap pagi. Tiap pagi bingung cari sadar atau cari Tuhan. Setiap pagi bingung cari HP, ada pesan apa, ada berita apa, atau kita cari berita dari Tuhan. Masing-masing pribadi adalah imam yang setiap pagi api itu harus menyala. Mari kita coba duduk diam di hadapan kita, menyembah Tuhan, kita api tatanya yang kudus, kita api di hati pagi, sehingga mengalir satu sukacita, mengalir kedamaian, mengalir ketenangan, mengalir kekuatan, mengalir hikmat, sehingga dengan hikmat itulah kita dapat mengerjakan tanggung jawab kita. Dengan hikmat itulah kita dapat bekerja dengan maksimal. Sebab dengan hikmat ini seorang sopir driver akan berkata, rohnya berkata, arah selatan. Baru masuk mau arah selatan sudah lelolet, langsung hitam. Hikmat Tuhan. Hanya tanya satu, melalui hikmat Tuhan, Tuhan akan berkata. Saudara, setiap saya mau jalan mau keluar, saya selalu tanya apa Tuhan, lewat mana yang gak macet? Ada hikmat Tuhan di sana. Kalau saya memaksakan diri, yang terjadi adalah kemacetan dan kita akan. Makanya saudara, mari setiap pagi bersihkan, taruh kayu di atas mezbah itu, sehingga ada lemak-lemak yang akan terbakar di dalam, sehingga akan membuat kita menjadi sukacita. Bagaimana kalau kita tetap menyala? Yang pertama, saudara, untuk kita menyalakan roh kita di dalam diri kita, supaya tetap tinggal roh itu di dalam diri kita dan nyalanya membara. Mau nggak mau saudara, yang pertama kita harus tetap tinggal di dalam kasih mula-mula. Tatkala aku berjumpa dengan Tuhan Yesus, tatkala aku pertama kali diurapi Tuhan, tatkala pertama kali aku penuh Roh Kudus, saudaraku, inginnya setiap hari ada doa seperti itu. Apa yang dikerjakan jemaat di Efesus, dan ada satu teguran khusus melalui malaikatnya. Dikatakan, tuliskanlah malaikat kepada jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang 7 bintang itu di tengah
dikerjakan oleh jemaat di Efesus. Tatkala belum kasih mula-mula itu belum mulai budak, Tuhan memuji dia. Aku tahu segala pekerjaanmu. Jemaat di Efesus rohnya menyala. Dikatakan aku tahu segala pekerjaanmu, artinya bahwa jemaat di Efesus adalah orang-orang yang senang bekerja. Orang di Efesus adalah orang-orang yang senang melayani. Orang-orang yang di Efesus adalah orang-orang yang semangat di dalam Tuhan. Aku tahu pekerjaanmu, baik jerih payahmu. Lihat saudara, jerih payahmu. Maupun ketekunan. Jemaat di Efesus itu suka bekerja. Kalau ada berita, ayo kita melayani Tuhan bekerja, semangatnya luar biasa. Dan tidak diperhitungkan tenaga, dia berjerih lelah, berjerih payah dengan tujuan hanya untuk memuliakan Tuhan. Dikatakan maupun ketekunanmu, dia adalah orang-orang yang tekun, konsisten, doa, ibadah. Jam 9, setengah 9 datang, bukan jam setengah 10 datang, ya. Tidak apa-apa, disinggung terus nih, supaya minggu depan tidak terjadi lagi dalam diri kita. Karena kita sudah sadar, roh kita menyala. Amin. Amin. Dikatakan aku tahu ketekunanmu, bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Wah, kalau lihat orang-orang jahat itu tidak sabar, pinginnya diinjilin, pinginnya disampaikan firman Tuhan supaya bertobat, supaya datang ke gereja kita. Pinginnya seperti itu. Bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar. Ya. Tantangan apapun, pencobaan apapun, omongan apapun, dikatakan engkau tetap sabar dan menderita karena namaku. Tidak peduli orang ngomong, yang penting kita melayani. Baru seseorang dia nggak peduli, yang penting hatiku untuk Tuhan. Dan kau tidak mengenal lelah. Kasih mula-mula. Inilah saudaraku yang terjadi. Kasih mula-mula. Inilah yang dilakukan. Apa di dalam ayat 4 dikatakan? Namun demikian, aku mencela engkau. Tolong diklik ke atas dulu sebelum kita sana. Ya. Ya, dikatakan, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Di mana dia waktu itu bekerja dengan semangat, sudah tidak lagi. Dilihat dari ketekunannya, sudah tidak tekun lagi. Saudara, yang tahu diri kita adalah kita. Yang hari-hari ini yang tahu semangat kita akan Tuhan adalah diri kita. Makanya coba dicek dulu masing-masing introspeksi. Masing-masing merenungkan secara pribadi dia kepada Tuhan. Tuhan, banyak kekurangan yang terjadi di dalam hidup. Mungkin aku nggak sesemangat lagi seperti itu. Mungkin aku gak sesemangat lagi waktu masa-masa aku berjumpa dengan Tuhan. Mulai refleksi, engkau minta ampun sama Tuhan, supaya kasih mula-mula itu tetap membara, kasih mula-mula itu tetap menyala, dan roh yang ada di dalam diri kita itu tetap menyala, sehingga apapun yang akan kita kerjakan, apapun yang akan kita lakukan, terus akan menyala sampai Tuhan menyatakan dan memuji engkau. Aku tahu segala
karena dia kembali di dalam kasih Tuhan. Mungkin perbuatannya jemaat di Efesus tidak melanggar norma-norma, tetapi Tuhan menyesalkan semuanya itu. Karena apa? Karena dia tinggalkan kasihnya. Dan kalau terus-menerus dikasih mula-mula itu dibiarkan, maka dia akan hancur dan akhirnya meninggalkan. Yang kedua, bagaimana kalau kita tetap menyala? Maka kita harus terus-menerus bergaul dengan Tuhan. Kita terus-menerus berdoa kepada Tuhan. Izinkan terus-menerus kita hidup di dalam ibadah. Seringkali kita lihat ibadah bukan hanya sekedar ibadah kita datang ke gereja. Ibadah bukan hanya sekedar ibadah kita datang doa. Ibadah bukan sekedar ibadah kita datang di dalam konser, bukan hanya itu saja. Tetapi tatkala engkau hidup di dalam ibadah, engkau mulai menyempatkan dirimu untuk datang menghampiri wajah Tuhan, menghampiri Tuhan. Engkau mengerjakan tanggung jawabmu kepada Tuhan. Engkau mengerjakan tanggung jawabmu untuk melakukan apapun yang menjadi tugasmu. Itu juga ibadah. Kalau engkau seorang bapak, engkau bekerja, berupaya, mungkin hidup di dalam jalanan demi untuk menafkahi istri dan anak-anak, itu juga ibadah. Ditambah lagi kalau waktu-waktu ibadah engkau mulai pergi waktu ibadah, artinya aku harus istirahat, aku harus ibadah. Kalau engkau bekerja, engkau sudah melakukan ibadah, dan kemudian ingat, wah ini hari Kamis, waktunya konser. Jam 5 harus saya berhenti. Nanti jam 7, jam setengah 8 saya harus konser. Saudara, kalau ini terus menerus terjadi dalam hidup kita, Tuhan katakan apa? Tuhan akan membedakan. Tuhan akan membedakan orang yang beribadah dan orang yang bekerja. Dan di sanalah kita akan merasakan, di sanalah kita akan merasakan bagaimana kehadiran Tuhan di dalam setiap tanggung jawab dan pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Di dalam Lukas pasal 24-32 katakan begini, kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Saudara, tatkala satu hubungan terbangun yang awalnya dari kekecewaan, dua orang murid yang berjalan ke Emmaus dengan hati yang kecewa. Hati kecewa itu memadamkan roh yang menyala di dalam diri. Dengan hati kecewa dia tinggalkan Yerusalem, dia pergi ke Emmaus. Tahukah saudara, Tuhan tidak mau kalau murid-muridnya berlarut-larut di dalam kekecewaan. Dan apa yang terjadi? Dia hampiri kita. Di tengah-tengah kekecewaan, Yesus datang. Dia tidak mengenali. Tatkala kita sedang mengalami kecewa, tatkala kita sedang menghadapi problem, dan itu menyakitkan hati, Yesus datang pun kita akan datang. Sama halnya tatkala murid-murid Tuhan Yesus menghadapi tantangan di tengah laut dengan bagian saat yang diterima. Sudah sibuk dengan sesuatu yang terjadi, dengan tantangan, dengan angin sakal yang membahayakan dirinya. Yesus datang, saudara, tujuannya untuk menolong. Apa dibilang? Kalau orang sedang menghadapi persoalan, pendeta datang pun akan gak dikenal.
Pokoknya dia ingin mengucapkan, ingin dibicarakan, ingin sampaikan sesuatu keluhan yang ada di dalam pikirannya. Pendeta berkata satu ayat yang menghadapi persoalan, berkata-kata sampai satu ayat, pendetanya sulit menjelaskan. Karena persoalan. Yesus hadir. Yesus bersama-sama dengan dua muridnya ini, dia tidak kenal. Apa firman Tuhan? Mata rohani mereka tertutup. Dia berbicara. Bukan hanya itu saja, mata rohaninya ditutup dengan keadaan, dengan kenyataan yang ada, sehingga dia tidak dapat melihat janji-janji Tuhan. Sampai Tuhan Yesus, kalau saudara baca di dalam Lukas pasal 24 itu ayat sebelum 32 ini, Tuhan katakan, bodoh kamu. Katakan kamu gak mengerti firman Tuhan. Artinya apa? Janji-janji Tuhan yang sudah disampaikan melalui firman Tuhan harusnya engkau tangkap, harusnya engkau mengerti, harusnya engkau imani. Tetapi sama sekali engkau tidak mengerti, sama sekali engkau tidak tahu. Sampai Tuhan katakan bodoh karena kedegilan, karena situasi, karena keadaan, karena kekecewaan, sehingga dia tidak mengenal Tuhan, dia tidak ingat akan janji Tuhan. Akhirnya dibukakanlah mata rohaninya. Tatkala dia mulai mampir duduk bersama dengan Yesus, seharusnya tamunya itu disiapkan roti, tetapi hari itu Yesus menyiapkan roti, dan kemudian apa dikatakan? Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar? Bahkan sudah berkobar-kobar, Yesus ada dalam di tatkala dia hadir. Rupanya dia tidak dapat melihat. Tetapi setelah dibukakan semuanya itu, pergaulan dengan Tuhan membuat hati mata rohaninya terbuka. Lalu dikatakan, lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka menempati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Saudara, dia kembali ke Yerusalem. Kembali kepada tujuan awal, bahwa bersama dengan Yesus dia dapat melakukan perkara yang ajaib. Bersama dengan Yesus ada ketenangan, bersama dengan Yesus ada kedamaian, bersama dengan Yesus ada jalan keluar. Amin. Sehingga tidak ada satu persoalan dalam hidup kita yang tidak dapat ditolong oleh Tuhan kalau kita kembali kepada fokus utama, yaitu dalam kebenaran. Akhirnya mereka berkumpul. Yang berikutnya, bagaimana agar kita tetap menyala, melayani, dan fokus pada ini. Jadi melayaninya itu fokusnya kepada Tuhan. Kalau kita melayani hanya kata orang, kalau kita melayani hanya ingin dilihat orang, kalau kita melayani hanya sekedar oh yang penting dia tahu, yang penting dia ngerti. Bukan. Kalau ingin roh kita tetap menyala, maka kita harus melayani, fokusnya kepada Tuhan. Kolose 3:23 katakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Makanya kalau kau melayani bukan untuk manusia tetapi untuk Tuhan, maka kau akan semangat. Jadi nggak lupa lagi tanggung jawab kita, nggak lupa lagi. Sekarang sudah disiapkan untuk jadi seorang leader, sudah siap. Kalau ditugaskan untuk pemimpin pujian, baik di konser, baik di ibadah raya, kita sudah siap. Karena apa?
terjadi kalau kita tidak bisa menguasai diri sendiri. Maka akan sangat mudah terpancing dengan situasi keadaan di sekeliling kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari apapun yang kau kerjakan, engkau harus mengetahui, engkau harus mengerti bahwa semuanya itu dilihat oleh Tuhan. Tatkala kau sendiri, Tuhan melihat apa yang kau kerjakan. Dan kalau kita tahu bahwa Tuhan di samping kita, kalau kita mengerti Tuhan ada bersama dengan kita, kalau kita mengerti mata Tuhan terfokus akan segala sesuatu yang kita lakukan, maka kita akan lakukan semuanya itu dengan hati-hati. Kita akan lakukan semuanya itu untuk menyenangkan hati Tuhan. Sehingga tatkala dosa itu mulai masuk, salah satunya juga bahwa roh kita tidak menyala itu karena dosa mulai menguasai kita. Kenapa kita tidak bisa berdoa? Karena dosa itu sudah menguasai kita. Kenapa kita tidak bisa melayani dengan maksimal? Karena dosa sudah menguasai kita. Karena dosa terus menerus akan menghancurkan hidup kita. Dosa terus menerus akan melemahkan kita, membuat masa depan kita menjadi buruk. Dan kalau itu kita tidak tanggapi, kalau itu tidak kita responi dan kemudian kita tinggalkan semuanya itu, maka apa yang kita kerjakan semuanya akan menjadi sia-sia. Makanya mata Tuhan tertuju kepada masing-masing. Sekali lagi, kalau kita tahu, maka yang akan kita kerjakan yang terbaik